Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Amida selaku pengasuh pondok pesantren Laroi Bani Fida. Yang terhormat guru-guru dan teman saya dan keluarga saya cintai. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang Amsal Al-Quran. Jadi secara etimologis atau lugawiyah, matsal adalah bentuk jamak dari kata matsal dan kata misal yang berarti misal, perumpamaan sesuatu yang menyerupai bandingan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, matsal adalah suatu ungkapan perkataan yang dihayatkan dan sudah populer dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan sesuatu yang karenanya perkataan tersebut diucapkan, yang artinya bahwa matsal adalah menyerupakan seseorang dengan apa yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Dalam perkataan tersebut. Manahul Al-Qotan memberikan pengertian bahwa matsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasyabih maupun perkataan bebas. Akan tetapi menurut Ibnu Qayyim, Amsal Al-Quran dengan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak makul dengan yang indrawi dan konkret mahsus, atau mendekatkan salah satu dari dua mahsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya sebagai yang lain. Terus macam-macam amsal. Cabang kedua, macam-macam amsal. Jadi pengertian. Jadi di dalam Al-Quran, menurut Al-Qotan itu ada 3 macam amsal, yaitu yang pertama amsal musyarohah, yaitu yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz atau sesuatu yang menonjolkan tasbih, seperti firman Allah dalam Quran surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat 2 perumpamaan masal bagi orang munafik, yaitu perumpamaan yang berkenaan dengan api, yaitu seperti orang-orang yang menyalakan api, dan perumpamaan yang berkenaan tepat dari langit. Menurut Al-Qotan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan dan fasilitas orang yang munafik dalam 2 keadaan, yaitu satu sisi mereka bagi orang yang menyatakan api untuk penerangan dan manfaatnya, mengingat mereka memperoleh manfaat materi melalui masuk Islam. Namun dari sisi lain, Islam tidak memberikan pengaruh cahayanya terhadap mereka karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya yang ada pada api tersebut. Sedangkan perumpamaan yang berkenaan dengan air, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dengan keadaan yang ditimpa hujan lebat yang disertai gelap gulita, guruh dan kilat, sehingga terkoyaklah sudah kekuatan mereka, dan mereka meletakkan jari jemari yang menyumbat telinga serta memejamkan mata karena takut petir menimpa mereka. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan 2 macam perumpamaan, yaitu ma'i dan nar, untuk menjelaskan antara yang hak dan yang batil, seperti pada firman Allah dalam Quran surat ke-13, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi menurut Al-Qotan, wahyu yang diturunkan dari langit untuk menghidupkan hati diserupakan dengan air hujan
yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, dan hati diserupakan dengan lembah. Air yang mengalir di lembah membawa buah dan sampah, begitu pula hidayah dan ilmu bila mengalir di hati akan berpengaruh terhadap nafsu syahwat. Dengan menghilangkannya syahwat akan dilemparkan dan dibuang dengan sia-sia hati orang-orang mukmin, sebagaimana arus air yang menghanyutkan sampah atau api yang melemparkan karat logam. Itulah perumpamaan nar atau api yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam ayat tersebut. Kedua, yaitu Amsal Kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, perumpamaan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, padat redaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri apabila dipindahkan pada yang serupa dengannya. Seperti Allah menjelaskan tentang sapi betina, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qur'an, pada Quran surat kedua, yaitu Al-Baqarah ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap orang yang membelanjakan hartanya, yaitu tidak berlebihan dan tidak juga kikir terhadap harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, seperti firman Allah pada surat Al-Furqan pada surat ke-25 ayat ke-68. Sedangkan pada surat Al-Isra ayat 29, Allah SWT menjelaskan kepada umat manusia supaya tangannya jangan terbelenggu dan jangan pula mengulurkan tangan untuk meminta-minta oleh karenanya. Pembahasan firman Allah tersebut. Yang ketiga yaitu Amsal Mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat tersebut berlaku sebagai amsal, adapun contoh-contoh dalam Al-Quran. Seperti itu. Terus lanjut yang terakhir yaitu urgensi mempelajari amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran, amsal itu memberikan kontribusi yang besar bagi umat Islam dalam memahami Al-Quran, ya. Jadi sangat besar lah pokoknya. Untuk mengetahui betapa besar urgensi mempelajari amsal Al-Quran itu, maka akan dikemukakan beberapa faedah atau urgensinya. Khalil Al-Qatan menjelaskan faedah-faedahnya, yaitu ada 7. Yang pertama, menonjolkan yang makul, menyingkapkan hakikat-hakikat, mengkesimpulkan makna-makna yang menarik, mendorong orang yang diberi amsal. Yang kelima, untuk menjauhkan. Yang keenam, untuk memuji orang yang terus yang ke-7 untuk menggambarkan. Yang terakhir jadi amsal itu lebih berpengaruh pada jiwa. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.